Kita awali news pagi dari informasi kebakaran yang melanda 3 rumah kontrakan di Kembangan Utara, Jakarta Barat Sabtu malam. Penghuni kontrakan hanya bisa menangis melihat seluruh barang mereka hangus. Kebakaran lokasi di RT 4 RW 6. Video amatir warga merekam kobaran api membakar rumah kontrakan di Jalan B, Kembangan Utara, Jakarta Barat. Setidaknya 3 rumah kontrakan hangus terbakar. Penghuni kontrakan tak kuasa menahan tangis mengetahui seluruh barang ludes terbakar api. Ini siapa nih? Ini siapa nih? Saat kebakaran, seluruh penghuni kontrakan sedang tak berada di lokasi. Sempat terdengar ledakan saat kebakaran terjadi. Udah apa tuh gede? Pokoknya meleduk pertama ada suara meleduk. Bunyi suara gitu ya. Nah, kalian naik bawa ember satu di luar tuh kita nggak apa-apa lagi. Terus kita suruh yang bisa ngubungin, saya suruh hubungin damkar. Alhamdulillah udah sampai semuanya damkar semuanya. Cepat, alhamdulillah cepat. Diduga kebakaran akibat korsleting arus listrik. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Nekat menerobos jalur bus Transjakarta, sebuah mobil minibus terguling di Jalan Sultan Agung Setiabudi, Jakarta Selatan. Akibatnya arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang. Mobil minibus hitam ini terguling di jalur bus Transjakarta, Jalan Sultan Agung Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu siang. Mobil ini sebelumnya melaju dari arah Pasar Rumput menuju Dukuh Bawah dan berisikan 2 orang wanita. Diduga mobil terguling karena pengemudi tak bisa mengontrol laju kendaraan. Akibat benturan, sejumlah sisi mobil mengalami kerusakan parah. Saksi di lokasi mengatakan mobil terguling saat menghantam lubang jalan, hingga akhirnya mobil naik ke atas beton separator pembatas jalan. Mobil kan dari arah sana masuk ke jalur busway. Di tengah kan ada lubang tuh. Lubang, nah di pinggiran juga ada ini nih jalur ginian nih yang udah lepas, yang ada di atas. Mungkin dari arah sana dia kagok sama lubang, rodanya naik ke atas sebelah sana. Akibat kecelakaan tunggal ini, arus lalu lintas dari arah Pasar Rumput menuju Dukuh Bawah mengalami kemacetan panjang. Kasus kecelakaan tunggal ini ditangani unit Laka Lantas Ditlantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati melaporkan. Diduga korsleting listrik, 3 buah ruko di Pasar Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung ludes terbakar. Akibat kejadian ini, kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Tiga buah ruko di Pasar Bandar Jaya Plaza, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung ludes terbakar. Kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik yang berasal dari ruko penjual sayuran. Alhasil, api cepat membesar dan merembet ke bangunan ruko lainnya. Selain itu, pemilik ruko juga mencoba menyelamatkan barang dagangannya dari kebakaran. Petugas damkar Kabupaten Lampung Tengah mengerahkan 10 petugas dan 2 mobil unit pemadam kebakaran sehingga api dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Tadi sampai ini itu tadi kejadian jam berapa? Jam 20-an. Jam 20. Jadi toko apa sih, Pak? Alat buah-buahan sama listrik. Bukan, Pak. Api dari mana, Pak? Dari buah-buahan. Bang, untuk ada berapa ruko nih yang ada yang kebakaran ini? Ini 3 ruko. 3 ruko ya? Ruko apa aja ini? Ini ada ruko kelondongan kayaknya sama elektronik kalau yang tengah. Nah, untuk pemadaman api ini sendiri kita bisa menguasai api berapa lama ini? Sekarang kurang lebih 1 jam. Akibat kejadian ini, pemilik toko mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bandar Lampung, Roy, iNews melaporkan. Ratusan warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur saling dorong dan berdesakan berebut 46 gunungan tahu dalam tradisi memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebelum diperebutkan, 46 gunungan tahu tersebut diarak keliling desa.
Ratusan warga ini langsung merangsek maju berebut gunungan tahu dalam tradisi Grebek Maulid Nabi yang digelar di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Jumat sore. Warga saling dorong dan berdesakan demi mendapatkan gunungan tahu yang baru diarak keliling ke desa mereka. Dipilihnya tahu sebagai gunungan dalam tradisi Maulid Nabi ini karena Desa Sumbermulyo di Kabupaten Jombang adalah sentra produsen tahu yang sangat besar. Sehingga tak heran jika setiap Maulid Nabi tiba, warga dari setiap RT dan RW rela bergotong royong membuat gunungan tahu untuk dibagikan kepada masyarakat secara gratis. Harus bisa memfasilitasi, jangan sampai pengusaha tahu ini dengan adanya kedelai, kemudian untuk oleh tidak jalan, karena ini adalah makanan rakyat. Ya tiap tahun ada beginian tiap tahun. Walaupun rebutan begini, senang warga. Untuk bisa gelar acara ini warga iuran berapa Bu per orang? Yang paling kecil 100. Warga berharap melalui tradisi ini pemerintah akan kembali menurunkan harga kedelai yang saat ini terus naik dan memberatkan bagi produsen tahu. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Permukiman di kaki Gunung Semeru, Desa Ranupani, Lumajang diterjang banjir bandang. Banjir juga menyebabkan jembatan darurat penghubung antara dua kecamatan di wilayah itu hanyut terbawa terjangan air kencang. Video amatir merekam banjir bandang di Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Lumajang, Sabtu dini hari. Air bercampur lumpur deras mengalir melewati jalan utama desa. Banjir bandang terjadi akibat hujan deras selama seharian di puncak Semeru dan sekitarnya. Banjir bandang yang terjadi saat dini hari membuat warga tak sempat menyelamatkan barang-barang maupun kendaraan. Akibatnya, barang-barang milik warga terendam lumpur yang dibawa banjir. Untuk sementara untuk di desa ini memang benar-benar banjir. Jadi lumpur itu sudah menggenangi di sekitar jalur Desa Ranupani ini, kemudian sampai ke Ranupaninya itu. Kemudian untuk yang di kawasan ini ada 6 titik, longsoran. Kemudian dari BPBD mendatangkan kendaraan loadernya itu, jadi sudah mulai bergerak. Nggak kuat ya guys, jembatan darurat mulai hangat ya bos. Banjir juga menyebabkan jembatan darurat di atas Sungai Mujur, Desa Gesang hanyut. Jembatan darurat menjadi akses penghubung antar dua kecamatan, yakni Kecamatan Tempeh dan Kecamatan Pasirian. Selain digunakan untuk menjalankan roda perekonomian warga, jembatan ini juga sebagai akses pelajar menuju ke sekolah. Kini, warga harus memutar dan menempuh jarak hingga 10 km untuk menuju dua kecamatan tersebut. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho melaporkan. Diguyur hujan deras, ribuan rumah di Cilacap, Jawa Tengah terendam banjir. Sementara itu, banjir merendam setengah wilayah Legian Kuta, Badung, Bali. Pemerintah terjunkan sejumlah pompa agar banjir cepat surut. Ribuan rumah terendam banjir terjadi di Desa Kalijeruk, Cilacap, Jawa Tengah mencapai hampir 2 meter. Meski terendam cukup tinggi, namun warga masih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Sementara itu, di kawasan wisata Kuta Badung, Bali terendam banjir parah. Hampir setengah wilayah Legian terendam banjir dengan ketinggian mencapai 2 meter. Kabar kita untuk melaksanakan evakuasi. Sampai saat ini semua sudah penyusuran terakhir dilaksanakan oleh Desa Barapola Bali, sudah dinyatakan clear. Semua sudah terevakuasi dengan selamat. Selain merendam kawasan padat penduduk, pemerintah Kabupaten Badung berupaya melakukan penyedotan air menggunakan mesin pompa untuk mempercepat surutnya air. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. 3 orang tewas dalam kecelakaan lalu lintas akibat jalan ambrol di Bangli, Bali. Sementara itu di Legian, banjir merendam puluhan rumah dan hotel hingga menyebabkan wisatawan diungsikan.
Petugas mengevakuasi 2 mobil dan 1 sepeda motor yang terperosok di ruas Jalan Erlangga yang merupakan jalur penghubung Kabupaten Bangli dengan Karangasem, Bali. Petugas juga berjibaku menyelamatkan para korban. Proses evakuasi sempat terhambat karena medan terjal dan licin. 3 orang tewas dalam peristiwa ini, sementara 3 lainnya terluka. Kecelakaan ini terjadi akibat jalan ambrol usai diguyur hujan deras. Para pengendara diduga tidak melihat kondisi jalan yang rusak karena situasi gelap di malam hari. Kami bongkar dulu, kami turunkan dulu kap atas karena terlalu menekan sehingga kami belah dengan K12 itu kita potong, kap kita lepas baru kita bisa mengevakuasi korban. Kendalanya sangat sulit sekali karena kanan kiri kami masih labil. Banjir juga mengenangi wilayah Legian, Bali. Ketinggian banjir mencapai 1,5 meter hingga merendam puluhan rumah dan hotel. Akibatnya, puluhan wisatawan di daerah ini dievakuasi. Untuk mempercepat surutnya banjir, pemerintah Kabupaten Badung berupaya menyedot air menggunakan mesin pompa. Selain di kawasan Legian, banjir juga menenggelamkan sejumlah wilayah di sekitar kawasan wisata Kuta, mulai dari Seminyak. Dari Badung, Bali, Bagus Alit melaporkan. Hujan deras yang melanda Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah juga mengakibatkan bencana longsor di beberapa wilayah. Seorang siswi berumur 13 tahun meninggal dunia akibat tertimpa tembok rumahnya yang ambrol terkena longsor. Jasad Putri Laura, siswi kelas 2 SMP Negeri 2 Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ini disolatkan warga setempat. Laura meninggal akibat tertimpa longsoran tebing yang menimpa rumahnya Sabtu dini hari. Ayah korban yang bernama Kemis mengalami luka pada bagian kaki. Sementara kedua orang tua korban dan nenek korban terus menangis mendengar kabar meninggalnya Laura. Hidup ya sempat ditolong juga, tapi berhubung tanahnya ada kucuran tanah langsung dilihat terus dari atas. Sehingga mungkin nggak tertolong. Saat peristiwa terjadi, korban dan kedua orang tuanya sedang tertidur. Tiba-tiba, tebing belakang rumahnya longsor dan menimpa rumah dan korban yang sedang tertidur di kamarnya. Selain menimpa wilayah Kecamatan Kebasen, longsor juga menimpa beberapa wilayah di Kabupaten Banyumas, termasuk Kecamatan Tambak. Korban meninggal akibat longsor kini dimakamkan tak jauh dari rumah orang tuanya. Kasus ini masih dalam penanganan aparat Polresta Banyumas dan BPBD Kabupaten Banyumas. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi melaporkan. Tim Puslap-4 Mabes Polri telah mengolah TKP dinding roboh MTSN 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan. Tim Puslap-4 membawa sejumlah sampel seperti material beton dan dinding bata untuk diuji lebih lanjut. Olah TKP awal yang dilakukan oleh tim Puslap-4 Mabes Polri berlangsung selama 3 jam mulai dari pukul 10 pagi hingga 12 waktu Indonesia Barat. Dari lokasi mereka mengambil sejumlah barang bukti seperti beton dan dinding bata. Barang-barang ini diperlukan guna menguji konstruksi dinding yang rubuh. Proses penyidikan berlangsung selama 1 bulan. Terkait dengan pemeriksaan forensik kita menggunakan teknologi forensik engineering, di mana kita memeriksa failure analysis, bagaimana itu kegagalan itu terjadi, terutama di pagar. Jadi pagar itu kenapa terjadi kegagalan kita analisa, mulai dari betonnya, terus kolom praktis, balok praktis, dinding bata, dan juga ada kaitannya dengan tadi kemarin kita saksi-saksi, yaitu ada kejadian kenaikan muka air. Sementara itu, pasca insiden tembok roboh, seluruh siswa dan guru diliburkan. Selanjutnya, kegiatan belajar mengajar dipindahkan ke madrasah terdekat untuk sementara waktu. Tembok pembatas bangunan di MTSN 19 di Jalan Pinang Kalijati Cilandak, Jakarta Selatan roboh pada Kamis sore. Akibat kejadian ini 3 siswa tewas dan 3 lainnya terluka. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Amar Romadona, Tri Julianti, iNews melaporkan.